Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, anak-anakku sekalian, santri kelas 12 yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas online ini atau belajar dari rumah ya. Dalam rangka kita sama-sama belajar untuk memahami materi matematika wajib bab pertama, yaitu bab geometri ruang ya. Geometri ruang ini adalah salah satu bab yang akan kalian pelajari dan insya Allah akan saya ajarkan. Dan bab ini diawali dengan mempelajari mengenai jarak. Tahu ya jarak itu apa ya? Iya, jarak itu adalah ukuran terdekat dua objek yang dihubungkan dengan garis lurus. Nah, dan jarak nanti macam-macam, ada jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, jarak garis ke garis, kemudian jarak garis ke bidang dan sebagainya. Itu semua akan kita pelajari bersama, dan pelan-pelan ya kita mulai atau kita awali dulu dari yang paling mudah, yaitu nanti kita akan menentukan jarak dari titik ke titik. Sebelumnya dipastikan dulu yang belum sarapan silahkan sarapan, yang belum cukup minum silahkan minum dulu. Boleh juga kalian sambil menyiapkan minuman dan makanan ringan supaya kalian nanti tidak ngantuk ya, supaya bisa fokus. Tapi pada saat belajar tolong kalian konsentrasi, jangan lihat YouTube, jangan buka WA, jangan buka IG, jangan buka FB, dan jangan bikin TikTok ya gitu. Jadi tetap belajar, konsentrasi, fokus pada materi. Insya Allah materi ini akan saya ajarkan. Kalau kalian fokus, maka materi ini akan terasa gampang banget. Oke ya, kalian siap? Kita akan mulai ke slide berikutnya. Baik anak-anakku, untuk slide berikutnya adalah saya akan tayangkan di sini tujuan belajar kita pada kali ini, yaitu belajar tentang jarak ya. Tujuannya itu untuk apa dan sebagainya. Ini saya coba sampaikan di sini biar kalian tahu tujuan belajar matematika bab jarak itu apa ya. Kalian bisa perhatikan pada tayangan slide ini bahwa tujuan dari mempelajari mengenai jarak itu adalah untuk menentukan jarak antara unsur-unsur, tetapi di sini terbatas hanya dalam ruang dimensi 3. Wow, dari judulnya saja sudah dikatakan ruang dimensi 3, bukan berarti saya mengajak kalian untuk masuk ke dalam dunia dimensi 3, tetapi dimensi 3 yang dimaksud di matematika di sini adalah bangun ruang ya, dalam bahasa gampangnya bangun ruang. Kalian tahu bangun ruang? Bangun ruang itu diantaranya ada kubus, kemudian ada balok, ada apa lagi? Iya benar, ada kerucut, kemudian ada apa lagi? Bola, ya, tabung dan sebagainya. Ini adalah bangun-bangun yang dikategorikan dalam bangun ruang atau bangun ruang dimensi 3. Ya. Kenapa dinamakan dimensi 3? Karena dia mempunyai unsur panjang, luas, dan volume atau jarak, luas, dan volume. Yang kita bahas di sini cukup pada materi jarak saja. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, untuk slide berikutnya ini pertemuan pertama kali ini. Ya, tetap belajar dari rumah ya, tetap semangat. Kemudian di materi bahasan yang akan kita bahas di sini antara lain adalah jarak titik. Ya, jarak titik itu ada 3. Jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Jarak garis itu ada 2, yaitu jarak garis ke garis dan jarak garis ke bidang.
serta yang terakhir nanti adalah jarak bidang ke bidang. Ini subbab yang pertama. Itu subbab kedua adalah kita akan mempelajari mengenai sudut, ya, mengenai sudut. Dan untuk jarak ini mungkin akan saya bahas selama 3 pertemuan, karena nanti ada jarak titik, jarak garis, dan jarak bidang. Itu mempunyai ciri khas yang sendiri-sendiri. Makanya nanti untuk pembahasan jarak ini akan saya bahas lebih mendalam lagi. Oke ya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah jarak titik ke titik. Jadi di sini ada 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Maka yang dinamakan jarak titik A ke B adalah sepanjang ruas garis yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Dan garis di sini yang dimaksud adalah garis lurus, ya. Jadi A dan B dihubungkan dengan garis lurus, maka itu dinamakan jarak. Oh ya, jadi jarak di sini syarat utamanya adalah harus lurus, ya, harus lurus. Misalkan kamu menentukan jarak titik A ke titik B, bisa saja kamu tempuh dengan jalan yang berliku-liku dan baru nyampe titik B, tapi itu bukan jarak. Karena jarak itu adalah yang terdekat, ya, dari A ke B. Yang terdekat adalah garis lurus, ya. Nah, sekarang ini jarak ini penerapannya adalah untuk menentukan zonasi. Kalau misalkan adik kelas kalian atau adik-adik kalian mendaftar di SMP atau SMA, itu pengaruh zonasi itu sangat besar. Nah, zonasi ini adalah diukur antara jarak dari rumah ke sekolah yang dituju. Itu jarak terdekat itu ditarik dengan garis lurus, ya. Jadi bukan mengikuti rute, tetapi jarak yang diambil adalah jarak yang terdekat, yaitu diambil garis lurus antara kedua tempat yang dituju. Nah, gitu. Ya, di gambar yang bawah itu antara kota yang berwarna merah dengan kota yang berwarna biru ini ada garis liku-liku. Ini bukan jarak, ya, tetapi ini rute. Nah, itu yang mesti kamu bedakan. Jadi jarak itu selalu dihubungkan dengan garis lurus. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikut. Baik, ini penerapannya untuk menentukan jarak pada bangun ruang. Saya berikan contohnya. Misalkan kita mempunyai sebuah kubus, ya, sebuah kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya adalah 6 cm. Atau di sini boleh juga kamu pakai rusuknya 10 cm atau berapa. Ini saya beratkan rusuknya di sini A saja, ya. A itu bisa kamu isi angka berapa saja, silahkan, ya. Jadi panjang rusuk di sini maksudnya AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian rusuk-rusuk yang lain seperti E ke A, B ke F, C ke G, dan sebagainya. Itu namanya rusuk, ya. Rusuk itu adalah garis-garis yang menjadi pembentuk bangun ruang tersebut yang berada pada setiap tepi dari bangun ruang. Nah, rusuk-rusuk pada kubus ini panjangnya sama, yaitu kita ibaratkan adalah panjang rusuknya adalah A cm. Kalian diminta untuk menentukan jarak titik A ke C dan jarak titik A ke G. Nah, oke. Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kalian simak baik-baik. Kita coba selesaikan bersama soal yang pertama tadi. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A cm. Nah, ini saya mencoba membuat garis dari A menuju C, sehingga kalau kalian lihat gambar di bagian bawah, gambar bagian bawah itu ada gambar segitiga. Segitiga apa coba? Segitiga apa itu? Ya, itu segitiga siku-siku sama kaki, ya, karena AB dan BC ini sama panjang, yaitu sama-sama A panjangnya. Sehingga kalian mungkin masih ingat waktu kalian kelas berapa itu? Kelas 8, ya, kelas 8 SMP atau Sanawiyah. Ada bab yang namanya dalil Pitagoras. Nah, gitu, ya. Dalil yang ada di matematika itu namanya dalil Pitagoras. Kenapa dinamakan dalil Pitagoras? Karena memang yang menemukan adalah seorang ahli matematika yang namanya Pitagoras. Dia menemukan sebuah rumusan pada segitiga siku-siku
Ya, kita terapkan di sini segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di B, panjang A ke B sama dengan panjang B ke C, yaitu sepanjang A cm. Maka hipotenusa atau sisi miring dari segitiga ABC itu yang bagian bawah yang warna ungu, ini AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini hukum Pitagoras atau dikenal dengan namanya dalil Pitagoras. Panjang AB sama dengan A, maka AB kuadrat sama dengan A kuadrat. Dan panjang BC sama dengan A juga, maka BC kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Sehingga AC itu sama dengan akar dari 2A kuadrat ya. Karena A kuadratnya ada 2, maka di sini 2A kuadrat. Cara mencari akar dari 2A kuadrat itu nanti duanya dibikin akar sendiri, A kuadrat dibikin akar sendiri, sehingga nanti akar dari 2A kuadrat itu sama dengan akar dari 2 dikalikan akar dari A kuadrat. Akar sama kuadrat itu bisa dicoret, sehingga akar dari 2A kuadrat itu sama dengan akar 2 dikalikan A atau A akar 2. Nah, cara penulisannya seperti itu biasanya, A akar 2. Jadi, jarak dari titik A ke titik C sama dengan A akar 2. Gampang sekali, ya. Nah, sekarang coba kalian cari jarak titik A ke G, atau dinamakan juga diagonal ruang ya. AG itu dinamakan diagonal ruang. Kalau AC tadi diagonal apa namanya? Iya betul, diagonal sisi ya. AC sama dengan diagonal sisi. Kalau AG itu namanya diagonal ruang. Ya, gampang banget ya, gampang banget. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide 7 ini atau slide berikutnya ini, tadi saya sudah berikan contohnya, kalian juga sudah mencoba mencari panjang AG. Nah, oke, panjang AG kalau ketemu jawabannya berapa itu? Panjang AG. AG atau diagonal ruang? Ya, diagonal ruang cara mencarinya gimana? Oke, AG itu nanti atau AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, AC-nya tadi udah ketemu, yaitu A akar 2 atau akar dari 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 3A kuadrat. Nah, kita pecah kayak tadi. Akar dari 3A kuadrat itu sama dengan akar 3 dikalikan akar A kuadrat. Akar A kuadrat akarnya coret, sehingga nanti hasilnya adalah akar 3 dikalikan A atau A akar 3. Nah, mungkin kalian sekarang baru sadar bahwa sebuah kubus, berapapun panjang rusuknya atau panjang sisinya, maka dia akan mempunyai diagonal sisi atau diagonal bidang sepanjang A akar 2. Jadi kalau rusuknya itu panjangnya 20, maka diagonal sisinya adalah 20 akar 2, itu pasti. Dan sebuah kubus dia akan mempunyai panjang diagonal ruang sebesar A akar 3 ya, yang tadi kamu temukan. Jadi kalau misalkan rusuknya itu panjang rusuk kubusnya itu adalah misalkan 20 cm, maka diagonal ruangnya adalah 20 akar 3. Gampang banget ya, gampang banget. Iya. Oke. Anak-anakku semuanya, sekarang kalian silahkan buka buku paketnya ya. Buku paket matematika wajib itu ada di halaman 25. Ini buku matematika untuk SMA kelas 12 karangan Sartono Wirotikromo dan Muji Darmanto. Ini penerbit Erlangga ya. Kamu buka halaman 25 ya, halaman 25 latihan 4 ya. Halaman 25 latihan 4. Kamu cukup kerjakan nomor 1 dulu. Ya, kamu kerjakan nomor 1 dulu. Dan hasil pengerjaannya nanti kamu kumpulkan besok pagi, nggak apa-apa ya. Kamu kumpulkan besok pagi. Nanti dikirim ke kelas GCR atau Google Classroom Matematika Wajib. Nanti akan saya berikan linknya, akan saya share linknya. Sehingga nanti
kalian bisa mengumpulkan semua dan saya akan koreksi hasil kerjaan kalian di situ. Nanti kira-kira benarnya berapa, kira-kira salahnya berapa, dan itu nanti akan menjadi nilai harian kalian untuk BDR ini, belajar dari rumah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi jangan takut mencoba, jangan takut salah. Kalau kamu takut salah, maka selamanya kamu tidak akan pernah bisa. Dan jangan takut mencoba, karena takut mencoba itu akan membuat kalian selamanya akan buta. Ya, buta ilmu pengetahuan maksudnya. Jadi, silahkan mencoba semampu kalian, sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga kalian bisa baca contohnya juga di buku paket ada. Kamu kolaborasikan, nanti di situ kalian akan menemukan cara termudah. Jadi kalau mengerjakan matematika, ini dengan saya khususnya, kalian boleh menggunakan cara apa saja, nggak harus cara yang sama dengan buku atau nggak harus caranya sama dengan yang saya sampaikan. Kalian bisa pakai cara sendiri supaya nanti kalian bisa lebih memahami. Yang penting hasil akhirnya adalah benar. Oke ya, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu untuk menentukan jarak antara titik ke garis, kemudian jarak antara titik ke bidang. Oke. Oke, untuk berikutnya yang B yaitu jarak titik ke garis ya. Jadi tadi kita udah belajar jarak titik ke titik, dan saya yakin kalian semua udah bisa mengerjakan soalnya. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu jarak titik ke garis. Misalkan ada sebuah garis AB, ya, ada sebuah garis AB, dan ada sebuah titik P yang tepat berada di atas garis AB itu, maka yang dinamakan jarak titik P ke garis AB itu bukan dari P menuju A atau dari P menuju B, tetapi dari titik P itu ditarik garis tegak lurus ke bawah sampai nanti tepat akan mengenai garis AB. Ya. Jadi dinamakan jarak titik P ke AB itu adalah sepanjang ruas garis lurus yang menghubungkan titik P ke garis AB. Sekali lagi, bukan dari P ke A atau bukan dari P ke B, tetapi dari P tegak lurus AB. Itulah jarak dari titik P ke garis AB. Paham ya? Oke, di sini saya berikan contoh ya, contoh untuk penerapan jarak titik ke garis. Ya, ini ada sebuah bangun yang namanya bangun limas. Ya, limas itu ada banyak jenisnya, ada limas beraturan, ada limas segitiga, limas segi 5 dan sebagainya ya. Di sini saya ambil limas segi 4 beraturan. Kalau dikatakan beraturan itu artinya panjang rusuk alas, di sini alasnya adalah ABCD. Ini panjangnya sama. AB panjangnya 12, kemudian BC panjangnya 12, CD dan AD pun panjangnya 12 ya. Dan di sini ada istilah lagi yaitu namanya rusuk tegak ya. Rusuk tegak itu bukan rusuk atau bukan tegak lurus dari ujung ke bawah, bukan. Rusuk tegak ini adalah sebuah garis yang menghubungkan puncak dari limas ke setiap titik sudut. TA, TB, TC, TD itu merupakan rusuk tegak dari limas. Di sini diketahui bahwa rusuk tegaknya TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD, panjangnya adalah 12 akar 2. Ya, 12 akar 2. Rusuk alasnya tadi 12, kemudian rusuk tegaknya ya TA, TB, TC, TD sama panjang, yaitu sepanjang atau panjangnya adalah 12 cm. Kamu cukup disuruh menentukan jarak titik A ke garis TC. Ingat ya, jarak itu harus tegak lurus dari titik ke garis. Maka di sini saya kasih peragaan tuh gambarnya. Dari titik A diambil garis tegak lurus ke garis TC, dan di sini diberi simbol
siku-siku ya. Jadi tanda sudut itu dinamakan tanda siku-siku. Nah, berapa jarak A ke garis TC itu? Nah, ini karena contoh maka akan saya berikan cara penyelesaiannya. Kita akan lihat ke slide berikutnya. Ya baik, kita coba selesaikan. Tadi ada limas TABCD. Limas ini adalah limas beraturan, alasnya berbentuk persegi ya, karena rusuk alasnya sama panjang. Nah, tadi sudah saya buatkan garis putus-putus dari A ke garis TC, dan titik bayangan A ke garis TC ini saya namakan titik P ya. Titik P warna merah ini itu adalah bayangan titik A ke garis TC, di mana titik P itu membagi dua sama panjang garis TC atau garis CT, yaitu panjang C ke P sama dengan panjang P ke T, yaitu sepanjang 6 akar 2. Karena CT ini panjang seluruhnya adalah 12 akar 2. Tinggal kita belah menjadi 2, maka panjang CP dan panjang TP ini sama 6 akar 2 ya. Jadi yang dinamakan jarak A ke TC itu adalah sepanjang ruas garis AP. Kelihatan ya AP ya. Garis AP itu garis putus-putus dari A ke titik P yang warna merah itu. Nah, ini ada garis bantu ya, garis bantu yaitu garis AC yang di bawah. Nah, kita ingat waktu belajar yang jarak titik ke titik itu, bahwa AC itu adalah merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang alas. Maka panjang AC-nya adalah A akar 2 atau rusuk dikalikan akar 2. Rusuknya 12, maka AC sama dengan 12 akar 2. Ya, itu. Nah, terlihat di sini, coba kamu bayangkan dulu segitiga ACP. Segitiga ACP ini siku-siku di Iya, betul, siku-siku di P ya. Segitiga ACP siku-siku di P dengan sisi miringnya adalah, yang mana sisi miringnya? Oke, betul, sisi miringnya adalah AC ya. Karena AC merupakan sisi miring ya, AC merupakan sisi miring. Kemudian AP-nya itu adalah sisi siku-siku. Kemudian PC juga sisi siku-siku, maka panjang AP adalah akar dari sisi miring dikuadratkan, yaitu AC kuadrat, dikurangi sisi siku-siku yang satunya lagi dikuadratkan, atau PC kuadrat. Ya, AC kuadrat ini sudah ada, AC-nya adalah 12 akar 2, maka tinggal dikuadratkan. Kemudian PC-nya adalah 6 akar 2, tinggal dikuadratkan. Maka akan didapatkan ya, 12 kuadrat itu 144, akar 2 dikuadratkan itu 2. Nah, ini saya ringkas, 2 dikalikan 144 dikurangi 36. Berarti 2 dikalikan 108. Atau boleh juga 144 kali 2 dikurangi 36 kali 2, sama saja ya. Hasilnya akan sama, yaitu 2 dikalikan dengan 108. Nah, teknik mencari akar ya, teknik mencari akar ini mudah sebenarnya ya. Kalau 108 itu kan sama dengan 3 dikalikan 36. Betul nggak? Ya, 3 dikalikan 36. Maka akar dari 2 kali 108 itu sama dengan akar dari 2 kali 3 kali 36. Kenapa begitu? Karena nanti akar 36 itu sudah ada, yaitu 6 ya. Akar 36 sama dengan 6. Nah, 2 kali 3 juga 6. Maka panjang AP-nya adalah akar 6 kali akar 36. Atau akar 36 sama dengan 6, maka jawabannya adalah 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC sama dengan 6 akar 6. Gampang banget. Iya. Cukup mudah ya, cukup bisa dipahami ya. Oke, gampang banget. Oke, setelah kalian menyimak cara menentukan jarak yang tadi sudah saya tayangkan di slide saya sebelumnya, saatnya kalian latihan untuk menentukan jarak titik ke garis, yang mana latihan itu bisa kalian buka di buku paket ya, buku paket matematika wajib
kelas 12, halaman sama ya, masih halaman 25. Di latihan 4, ini kamu kerjakan nomor 2 dan 3. 2 nomor saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. 2 nomor ini kamu kerjakan, dan hasil kerjaan kalian kirimkan ke GCR atau Google Classroom Matematika Wajib ya. Itu adalah kelas GCR saya. Silahkan dikumpulkan ke situ tugasnya, dan nanti saya akan koreksi, dan hasil pengerjaan yang sudah kalian lakukan itu nanti akan saya rekap menjadi nilai harian kalian selama belajar dari rumah atau BDR ini ya. Itu pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap di rumah saja supaya aman dan kalian bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar lebih santai. Dan jangan lupa sebelum dan sesudah belajar harus ada doa yang kalian baca. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu wafiq ila umitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.